Guys, kali ini saya mahu mereaksyenkan kisah yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian merinding dan hati semakin bangga dengan pahlawan Indonesia. Dikabarkan guys, kisah ini bercerita tentang pengalaman prajurit TNI yang luar biasa guys dalam mengawal Presiden Jokowi di jalur rawan Papua guys. Meskipun dikenal gagah dan berani, mereka juga manusia biasa dengan rasa cemas, tantangan besar yang harus dihadapi kerana jalur yang dilalui merupakan salah satu jalur merah yang sering dilewati oleh kelompok pengacau OPM di Papua setiap hari. Anggota KKB Papua lewat situ membuat situasi semakin menegangkan guys. Tapi tunggu dulu guys. Panglima Kodam Jayakarta dulunya jadi komandan grup A di Pas Pampres tidak gentar menghadapinya guys kerana dia punya keberanian yang luar biasa. Bahkan dia mengendarai motor trail bersama Presiden Jokowi dari Wamena ke Habima katanya guys. Wow, bukan main-main guys. Dalam ceritanya Hasan mengungkapkan betapa jiwa korsa yang ada dalam dirinya guys membuatnya kuat menghadapi situasi apapun, dan kepercayaan Presiden Jokowi pada Pas Pampres juga menjadi penentu sukses tugasnya ini. Jadi bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk ipedia.id dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel ipedia.id. Dan di hujung videonya guys saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Wow, kenapa tu? Cuaca hari itu cukup mendung. Gumpalan awan hitam mengepul di langit-langit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Ya. Udara tanah Papua saat itu terasa sangat dingin. Komandan Pas Pampres yang juga ex-komandan Kopassus ke-32, Muhammad Hasan, tampak was-was. Perasaan itu juga dialami oleh rombongan Presiden Jokowi yang siap membelah belantara menyusuri jalan Trans Papua. Oh, ini adalah kira boleh kita katakan antara cuplikan video ketika Bapak Jokowi melewati kawasan jalan yang boleh kita katakan jalan itu adalah merupakan jalan yang biasa dilintasi oleh KKB guys, iaitu penduduk KKB Papua ya. Jadi dikatakan kawasan ini adalah kawasan yang sangat bahaya lah. Dan kita lihat di sini bagaimana iaitu diceritakan Muhammad Hasan, mantan komandan Pas Pampres yang mengiringi ya Pak Jokowi. Ayo guys kita lanjut ceritanya bagaimana ya. Meski sudah diwanti-wanti akan situasi keamanan yang kurang kondusif di daerah itu, Presiden Jokowi tetap ngotot untuk meninjau jalan itu menggunakan motor trail. Tanpa Hasan ada yang besar dari Korps lapisan. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengerti bahwa jalur yang ia lalui bersama Jokowi merupakan jalur rawan akan Tentara Pembebasan Jalur Nasional rawan, Papua guys. Barat, Organisasi Papua Merdeka. Kawasan Pengalamannya saat Papua. beroperasi di Papua membuat Hasan sanggup memetakan daerah rawan OPM di sana. Situasi inilah yang membuatnya was-was dan sedikit cemas akan keselamatan Presiden Jokowi. Itu yang kita takut ya. Saya mengendarai kendaraan motor trail dengan Pak Jokowi dari Wamena ke Habema. Dan saya tahulah daerah itu karena saya pernah bertugas di Papua dan sangat rawan. Kata Hasan dalam acara peluncuran buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara pada Rabu 26 Juli 2023 petang. Oh, dia buatkan jadi satu buku ya ceritanya ini. Namun meski sudah diperingatkan akan bahaya yang akan terjadi, Presiden Jokowi sudah bertekad bulat. Sudah bertekad. Dia menaiki motor trail berwarna hitam dengan plat nomor RI1. Saya hanya ingin pastikan jalan yang dibangun benar-benar ada. Jangan sampai hanya di groundbreaking jalannya nggak ada. Kata Jokowi kepada ex-Kapolri Tito Karnavian dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Apa yang ditakuti Komandan Pas Pampres itu pun terjadi. Jokowi memakai helm dan jaket berwarna coklat lalu menghidupkan mesin motornya.
Hari bersejarah itu tepat pada Rabu 10 Mei 2017 lalu. Kepala negara pun mengendarai motor trail berjenis Kawasaki menyusuri jalan sepanjang 7 km yang tengah dibangun. Presiden didampingi ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Selain ketiga tokoh penting itu, Jokowi juga didampingi oleh tim pengaman Presiden atau Paspampres. Paspampres pun ada sekali ikut ya. Kawasan ini memang sangat rawan katanya. Sangat menakutkan lah. Kalau naik motor kelihatan KKB, jelas kesulitannya. Itu baru naik. Coba bayangkan yang membangun. Ya, benar, kita ini kan coba melihat di lapangan, ujar Jokowi. Benar. Namun Hasan menuturkan, Jokowi yakin dengan pengamanan Paspampres. Bapak yakin dengan kami. Akhirnya kegiatan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Ya, walaupun kami was-wasnya sampai ke ubun-ubun. Sampai ke ubun-ubun. Tutur ex-komandan Jenderal Kopassus itu. Itu merupakan salah satu cerita menarik Hasan selama menjadi ajudan Jokowi. Beberapa kisah lain ia tuliskan dalam buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara terbitan Kompas Gramedia. Ini bukunya sudah siap buku itu bisa terbit karena salah satu faktornya Hasan sendiri rajin mencatat selama ia menjadi komandan grup A Paspampres. Dia rajin mencatat. Meski aksi itu terbilang sangat berbahaya, Jokowi mengaku sempat melorot dari jok pengemudi saat menyusuri jalan itu akibat telat memindahkan gigi motor tersebut. Ada 2 kali saya melorot, telat memindahkan gigi. Harusnya pindah ke gigi 1 tapi telat, kata Jokowi. Jokowi bercerita jalan yang dilewatinya memiliki kesulitan untuk dilintasi. Alasannya karena tanahnya tak rata dan jalur yang naik turun membuat dirinya berguncang saat sedang mengendarai motor trail. Ketika ditanyakan apakah dirinya memakai rompi anti peluru, Jokowi menyatakan dirinya tak memakai rompi anti peluru saat mengendarai motor trail. Padahal menurut dia, jalur tersebut merupakan jalur yang biasa dilalui organisasi Papua Merdeka. Tiap 100 meter ada yang menjaga, jadi aman, ujar Jokowi. Sedangkan Ibu Iriana, kata Jokowi, mengikutinya di belakang iring-iringan sepeda motor dengan menaiki mobil. Menurut Jokowi, jalur Trans Papua harus dibangun oleh TNI. Sebabnya, karena jalur itu rawan oleh kelompok OPM, sehingga memang harus dibangun oleh TNI. Keterlibatan TNI ini memang dirasa sangat diperlukan. Dengan medan yang berada pada ketinggian sekira 3.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan peranan mereka sangat krusial. Adapun ruas jalan yang disusuri oleh Presiden beserta rombongan merupakan salah satu ruas dari sekitar 4.300 km Trans Papua yang sedang dalam proses pembangunan kala itu. Panjang 3.800 km sudah berhasil dibuka oleh TNI dan saat ini seluruh ruas jalan sudah terbuka dan dapat dilalui. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Ya bahaya ya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu. Saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Ya biasa kayak berani. Memang Pak Jokowi ini nyali ya. Sangat nyali.
saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter, karena emang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Oke, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, baru aja dengarin cerita yang bikin bulu kuduk saya merinding guys. Jadi ceritanya tentang pengalaman prajurit TNI yang mengawal Presiden Jokowi di jalur rawan Papua katanya ya. Seru, memang sangat seru banget guys. Ya guys, dikatakan jalur yang dilewati ini sering termasuk jalur merah yang sering dilewati oleh iaitu kelompok pengacau OPM di Papua, dan dikabarkan setiap hari ada saja iaitu anggota KKB Papua yang lewat di situ. Jadi situasinya super mendebarkan. Tapi jangan salah ya guys, Panglima Kodam Jayakarta iaitu Pangdam Jaya iaitu Marjen Muhammad Hassan yang dulunya jadi komandan grup A Pas Pampres gak gentar guys. Bisa saya bilangkan dia berani banget guys. Bahkan dia mengendarai motor trail bareng Presiden Jokowi dari Wamena ke Habema guys. Keren banget, memang sangat keren. Dan bisa dibayangkan guys, tugas berat tapi tantangan ini gak bikin dia mundur. Keberanian Hassan dan kepercayaan Presiden Jokowi pada Pas Pampres yang membuatkan semuanya berjalan lancar dan aman. Dia menceritakan guys betapa jiwanya korsa yang ada dalam dirinya bikin dia kuat dan gak gentar menghadapi situasi apapun. Jadi apapun guys, kita harus berbangga mempunyai pahlawan-pahlawan seperti mereka ini. So guys, seperti biasa di hujung reaction saya sedikit kata-kata hikmah untuk kita bersama. Keberhasilan tidak datang dengan instan, tapi dengan ketekunan dan usaha yang tak kenal lelah. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.